Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan ngulik ngobrol unik seputar Pilkada Kabupaten Sukoharjo bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Ya sampai jam sekian kok juga belum datang. Doro saya itu awang sudah agak sore gini kok ya belum pulang. Kayak di rumah juga nggak ada temane. Doro Putri ya tindak. Nah, nanti kalau ada tamu terus piye? Untung aku tadi semua sudah tak bersihkan. Tadi sudah nyapu sana. Terus depan ya tanaman udah tak sirami semua. Ya udah saiki leyeh-leyeh dulu. Kayak denger-denger dari tetangga. Jare itu ada Sukoharjo itu mau ada pemilu pilkada. Itu apa tuh yo? Jadi ya pernah dulu, tapi kok lama-lama kok ya kelupaan aku itu. Pilkada ini kapan? Terus juga anak-anakku neng desa ya gimana? Apa sudah dicatat? Gak si Gulam kae ya wis 17 tahun. Menik ya wis meh. Oh, menik urung deh ya. Lagi 15 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doro Kakung. Monggo. Monggo Doro Lurah. Nggih, Doro. Kebon buri mbok saponi, Dip. Sampun, Doro. Pun kula resiki kabeh, udah bersih semua, Doro. Itu tanaman sudah saya sirami semua, yang samping sama belakang sudah, Doro. Kelanganane mbok wedok? Sampun, itu kok yang di samping itu. Oh iya, Doro, sudah. Kok sampai sore, Doro? Doro Lurah Nunggoni wong coklit. Sekedap coklit napa? Coklit itu pencocokan penelitian. Oh. Aku mau krungu kowe ngomong jarine meh takon bab pilkada. Mungkin Doro, itu gimana, Doro? Lah salah satunya coklit kuwi mau. Lah itu apa sing dicoklit itu gimana toh, Doro? Siapa gitu, Doro? Sing dicoklit Iya. kuwi warga negara Indonesia. Doro. Domisili di Sukoharjo. Iya, Doro. Khusus nang desa Krajan. Kaitane karo pilkada bupati, Dip. Oh, mungkin Doro. Umure kudu 17 tahun minimal. Bejo niku nggih 17 tahun nih, Doro. Si Bejo. Nggih. Ah, wis iso. Adine Bejo? Adine Bejo nembe gangsal 12 dereng lho, Doro. Nek wis nikah, Nggih. kuwi iso dicoklit. Oh. Di bojo urung? Dereng lho. bangsa. Wah, padake mereka Ya. menikah jenengane. Anake Dipyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Masuk. Waalaikumsalam. Monggo. Matur nuwun. Kene, Dek. Cedak kene. Kecakaken.
wilujeng tidakipun Alhamdulillah. Kang Mas sedaya. Nggih. Ngasunipun. Ngastunipun Pak Lurah. Pak Lurah sehat menika. Alhamdulillah sehat. Pantes mau manuke wah bocah mawon ternyata wonten tamu agung nggih. Wis Den. Nggih. Saking pundi Mas? Oh, aturun Pak Lurah, nderek tepang Pak Lurah. Nggih. Nika kula pun nggih. Pak Heru. Pak Heru. Ya, Ibu. Panwas Pemilu Kecamatan Gatak. Dan nika Gus Eko. Sugeng Gus. Nggih, ngastunipun Pak Nika Lurah. Pak Muradi. Ya ya. Sugeng Pak Mas. Pun Nggih. kekalipun saking Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Wah. Pejabat. Kabupaten Ndoro nggih. Kaleresan. Kebetulan kami bertiga tadi baru melaksanakan monitoring pelaksanaan tahapan pilkada wonten ing Kecamatan Gatak. Pas Ndoro. Nggih, nggih. Kalau wau kan mubeng-mubeng kalih Kang Muladi ngecek mbok menawi atus sing dereng dicoklit. Ya alhamdulillah sampun, Pak. Sampun. Tapi nggih enten sing derek. Lah niku kan kedah diawasi karena tugas kita sebagai pengawas pemilu itu harus selalu mengawal demokrasi mulai dari tahapan awal sampai termasuk coklit menika, Pak. Nggih. Kan coklit itu kan pencocokan dan penelitian. Dan itu harus dikawal dari awal hingga akhir. Sabrak aku mau dikawal. Nggih. Padha aku mau lho, Den. Nggih. Jadi gunanya apa toh coklit itu? Coklit itu salah satunya itu untuk memastikan bahwa masyarakat, rakyat itu yang punya hak pilih itu jangan sampai hilang. Salah satunya nggih menika. Lah kalau kata Mas Muladi wong nggih mubeng-mubeng wonten Kecamatan Gatak. Ya alhamdulillah kok pengen mampir teng daleme Pak Lurah. Lah kula matur kate Pak Ketua Panwas Cam, Pak Heru. Nggih, kaleresan menika kan baru berputer berkeliling di desa Krajan. Wah, rajan niku ngeten Ndoro. Memastikan tadi. Kebetulan juga sekalian audit coklit, Pak. Ya. Pak Lurah. Nggih. Audit coklit. Nggih. Ngaturi pirsa dumateng Bapak-bapak. Nek Desa Kerajaan ini ada 10 TPS. Oh. Dan tadi sore kami beserta teman-teman perangkat memang mendampingi petugas coklit. Nggih. Ikut Aktif berarti, Pak. nggih Sinten ngajeng mau Ndoro? nggih mau mampir ten kerajinan mboten Mas. Wonten toh Bapak menika. Wonten jenengan niku pripun? Napa mawon Pak Presiden? Kerajaan menika pusatipun Busana Jawa. Wih. Pengrajin blangkon pengrajin warangka keris ya ana sing damel buskap enten wae lah monggo ke nek baten mriki ngapunten Pak Mul Nggih, pripun Pak? kula wau kan tadi saya itu kan ditanya sama Tibio ini Nggih. tentang pilkada Sukoharjo di tengah pandemi itu nanti pelaksanaannya bagaimana? Itu Pak Mul. Jare corona itu lho Ndoro. Mobil. Ya, mboten ngerti kula corona niku jare penyakit apa. Nggih. Ngaten Pak Kades nggih. Alhamdulillah Sukoharjo tahun ini ada pilkada nggih. Ya. Nanti coblosan 9 Desember. Oh, Pinten Ndoro? 9 Desember. 9 Desember. Ya. 9 Desember, Dit. Nggih, 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 nggih. Eling-eling. Nggih, nggih. Sukoharjo kan termasuk daerah yang kena pandemi. Nah, termasuk KLB. Bupati memutuskan Sukoharjo termasuk KLB. Ada aturan bahwa kalau ada pilkada dengan KLB itu aturannya utamakan kesehatan dan keselamatan terlebih dahulu. Jadi PKPU 6 itu menyatakan proses pilkada itu harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Oh, Ndoro kok ngagem masker nggih Ndoro. Jadi yang pertama itu masyarakat itu kan harus memperhatikan 3M. Napa mawon Ndoro? Catet iki. Gitu. Mencuci. Memakai masker. Nah,
kan gitu. Aku. Terus menjaga jarak. Nah, saya dengan Mas Eko ini untuk aduh. Masa ya karo sak omah ngono. Mencuci tangan. Jadi sebelum masuk dari keluar daerah itu mencuci tangan. Kalau nggak mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Wah, pembersih kata sendiri. Nyondoro. Ndoro kakung. Semprot di. Gua mbok Disemprot. semprot ke pripun, Ndoro? Tanganmu ndi? Niki, Ndoro. Ah, ben seger. Pak Kades. Iya. Oh, ya. Wangi to. Oh, wangi loh. Ndoro wangi, Ndoro. Jadi tugas Pak Kades itu mensosialisasikan 3M. Masyarakat itu harus 3M agar semuanya sehat. Jadi karena ini menanggulangi corona. Jadi kesehatan keselamatan menjadi penentu sehingga kegiatan nanti kalau ada kampanye itu harus memperhatikan protokol kesehatan dari dinas kesehatan. Tidak boleh dilanggar. Harus ketat. Tugas perangkat desa, Kades itu justru menghimbau masyarakat agar masyarakat ini. Bahkan ini ada peraturan bupati yang nanti akan memberikan sanksi kalau orang tidak memakai masker di publik. Ono dendone. Ya. Baiknya masyarakat memperhatikan. Jadi agar demi kesehatan, tadi demi kesehatan dan keselamatan. Napa enten sabun ning sawah ya ngangge. Dimanapun yang keluar dari rumah nanti kan ketemu wong, bertemu dengan orang lain kan. Tidak ada namanya kita keluar dari rumah itu ada potensi ketemu dengan siapapun. Apalagi kok harus ketemu orang dari luar kota, itu harus lebih hati-hati lagi. Karena jangan sampai orang dari luar kota itu membawa virus. Jadi begitu ketemu dengan orang yang seperti itu yang dari luar kota, jangan lupa cuci tangan, menjaga jarak, maskernya dipakai. Mas Mul. Ya. Lah besok kalau pas pemilu kada, niku koyo biasane lho Pak Mul. Ya. Biasanya warga kami itu kan saking senenge milih nyoblos kuwi uyu-uyuan. Lah sok ben piye? Kaya sing anu kaya. Sapa Nang TPS dulu ya Pak Mul. Antusias. Antusias. Jadi tugas kita memastikan bahwa masyarakat ora bergerombol. Caranya pripun? Kepala desa bisa memberi himbauan ke masyarakat bahwa masyarakat agar menggunakan hak pilihnya tidak bersamaan waktunya. Mungkin di RT 1 pagi hari, RT 2 agak siang. Jadi atau pengaturan yang lainnya yang memungkinkan masyarakat tidak bergerombol. Harus gantian menjaga jarak. Karena nanti juga dilengkapi dengan tadi ada hand sanitizer, kemudian ada alat yang facial. Depannya kayak kaca itu, Ndoro. Ya, facial. Nang dinding nganggo kaca ngarepe. Ya, jadi terus ditembak suhunya. Jadi dicek. Jadi kalau dicek. Awan-awan teko ning TPS suhunya cukup tinggi nanti karena panas ya ngiyup sih. Jadi ngiyup sih nanti dicek kembali kok ternyata tetap tinggi. Oh, berarti mungkin ada persoalan dan nanti dia diarahkan ke TPS khusus kalau yang seperti itu. Kalau yang memang suhunya cukup tinggi karena jangan-jangan dia punya potensi ya, sakit kan harus dihindari. Jadi harus tetap sama Pak Lurah, nggak boleh berkerumun, harus jaga jarak karena di TPS itu sudah diatur jarak antar petugas, jarak antar calon pemilih itu sudah diatur jaraknya. Jadi justru tugas Pak Kades juga memperhatikan nanti dalam penyusunan pembentukan lokasi TPS itu Pak Kades perlu malah berkeliling memastikan. Ngawasi sinten nggih, Ndoro? Ingkang ngawasi anu ngoten niku sinten? Yang mengawasi warga masyarakat. Kemudian Bawaslu itu punya pengawas TPS atau bisa jadi pemantau pemilu. Jadi bisa ikut mengawasi. Nggih. Iki nek ngomong ora ana wedang. Kuwi kaya wong padu. Ngapunten nggih, Ndoro. Niki wau Ndoro. Ora usah repot-repot. Ndoro Putri dari Ndoro nggih. Yu David, wedangipun.
Nggih, matur nuwun. Cepet tenan. Jalanipun. Yu debit niki angkringan ngajeng niku lho, Gus. Wah, anggere ditimbali ngono wis langsung anu, Satset. brabat no satset guys. Kaget kalau ngenten garwane Pak Lurah. Wah, Untu Gus. Mari gogri niki. lambimu kok rak sesak yu. Lah, kula niki lho pun sesak niki. Nggih. Sampun niki. Nggih, Mas. Ya gorengane to yu. Wah, lah kula kinten kok kendelan unjukan tok kan Nggih. gorengan gedang-gedang godhog napa pohong. Sing penting pohonge. Oh, nggih. Napa maneh? Pohonge Kang Yudi kae. Oh, nggih. Jos, nggih, ya. Nggih. Yo, Tengok, tak nggih. tunggu lho, Yu. Nggih, nuwun sewu. Monggo Ndara sinambi nenggo Yu Devi. Ngapunten Monggo. Pak Lurah, ngapunten iki. Monggo Ndara. Iya, nggih. Khusus jenengan iki. Monggo Gus. Nggih, nggih. Pak Mul. Nggih. Mas Heru. Monggo Mas Heru. Kene. Monggo Mas Heru. Tenan to. Oh, gwedi-gwedi gorengane. Enggak. Terus hangat niki. Pun, monggo. Oke, Ndara. Nggih, nggih. Monggo, nuwun sewu. New Devi. Gus. Dalam. Ora ono telone. Nggih. Tadi kan Gus Eko kan menjelaskan coklit. Nggih. Kalau di desa kerajaan ini, alhamdulillah semuanya sudah dicoklit. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, tadi ya dia juga tanya-tanya, walaupun saya tuh tahu sedikit-sedikit. Tapi nek yang jawab itu yang kaugan, yang mempunyai ilmu, tentunya warga masyarakat juga akan nyaman, paham. Video ini walaupun pembantu saya ini juga nanti akan Yang masyarakat Tekan dindi ya. nah niki cerdas corong. Contoh. Gini Gus, padak ke wedan corong. kalau ada pelanggaran Nggih. pertama, terus warga itu harus bagaimana? Karena kalau nanti semuanya ambil bagian, tidak tahu prosedurnya, takutnya jadi saling adu berkelahi, udur. Malah Nah, kisruh, ya. niki saya mewakili warga saya nyuwun pirsa. Ngeten Pak Lurah ya. Terus kalau coklit ya, seperti yang disampaikan Mas Muladi tadi, coklit yang kemarin itu kan juga ngertos ya, semua harus pakai APD ya. Ya. Karena kan di masa Covid APD menika alat pelindung diri. Nggih kaya to wau sing disampaikan Mas Muladi, Ya, ya, masker, ya, ya. sosialisasi yang kados tukang las nih kok. Nggih, Nah, nggih. itu facial Ya, namanya. ya, ya. Kalau ini pas coklit nika nggih ngoten to? Nggih. Datang wonten dalemen Pak Lurah ngecek itu semua memang harus Ya. menggunakan protokol kesehatan. Ya, ya, Nah, ya. babagan pelanggaran, pelanggaran itu ada proses penanganan pelanggaran di dalam pilkada menika. Dan caranya bagaimana? Caranya satu, warga masyarakat rasa wedi ono, oh ngerti pelanggaran kok meneng baik. Itu sebagai warga negara yang baik itu harus melaporkan. Laporan yang di lapore itu di jajaran Bawaslu. Kalau di Bawaslu Kabupaten itu kan ada 5 komisioner, gitu. Wonten kecamatan itu ada 3 komisioner. Kemudian nanti di masing-masing desa ada 1, Pak. Ada 1. Kemudian nanti pada saat coblosan, itu juga ada pengawasnya, namanya pengawas TPS. Terus carane lapor piye? Datang saja penjenengan atau warga yang tahu pelanggarannya apa itu datang. Rombongan nopo dhewe? Sebaiknya ya kalau yang tahu siapa langsung aja lapor ke Panwascam, menika ada Pak Heru, wonten di kecamatan wonten teng Bawaslu Kabupaten nggih wonten. Nah, nanti melaporkan, nanti mengisi. Ada namanya nanti mengisi namanya formulir laporan, Pak. Kudu ngerti sing dilaporke sapa, pelanggarane kaya ngopo. Terus ada namanya syarat formil material juga ada. Ada namanya alat bukti. Alat bukti itu barang bukti dan saksi. Saat melaporkan yo kedah komplit nggih.
Dan nantinya nuwun sewu itu pasti akan diterima oleh jajaran Bawaslu atau pengawas menika. Ten kantor menika. Nggih, Napa sing cerak stasiun? nggih menika Panwascam Gathrak niku wonten dan itu bukanya dari pagi juga sudah buka Yang Bawaslu yang sana rel itu ya Gus ya? Nggih, dados Proliman Sukoharjo menika mengetan arah Rumah Sakit Soekarno. Nah, numpak rel langsung kanan, mungkin teng pojokan ponenten Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Jadi kalau ada yang melihat Nggih. terus mau melihat pelanggaran, Nggih. mau lapor bisa Nggih. langsung ke Panwascam, Nggih. ke Pak Heru, Nggih. atau misalnya langsung ke Bawaslu Kabupaten juga bisa gitu Bisa, nanti akan diterima. Nggih, diterima laporane sing nek urung komplit dan segera dikompliti. Nggih, alat buktine apa? Oh, barang buktine pamone ngerti apa ya, money politik. Nah, mestine lah money politik itu salah satu pelanggaran yang berat. Money politik iki kaya nyogok, nggih. Terus kowe iku milih yo aku, nggih ya, tak kei duit semene. Nah, itu mboten pareng. Enggak boleh. Lah, ya nanu Gus. Wong ngoten niku yen kan wong swasta ora nyambut gawe sedina terus yen prei ora nyoblos yen ra tuntet kok terus piye Gus? Apapun nggih. Pripun Ndoro? Ngaten. Apapun pelanggaran yang namanya money politik, ada politisasi sara, ya, terus kemudian ada hoax itu harus ditolak, nggih. Tidak boleh diikuti. Mereka bakal akan merusak demokrasi di Indonesia. Nah, kalau lanjutnya mulai, nek jeneng wis pelanggaran, kudu dilaporke, rasah wedi. Lah engko nek wedi, engko nek laporke engko malah engko ono sing ngonangi. Terus engko diancem. Upama wedi, panjenengan bisa kontak. Nggih, matur nuwun. Monggo kalau disambi Mas Heru, Pak Mul. Kesane Gus kon jelaske. Monggo Gus lajeng Gus. Terus Gus, tenang aja Gus. Nggih, ngeten. Nanti kalau sudah apa komplit nggih, alat buktinipun dilaporkan. Nek durung wedi, saged telepon, Pak. Saged telepon, bisa SMS, bisa via email. Nah, nantinya upama aku lapor kok ndak karena ada takut aku aja disebut jenengku ya. Nanti Bawaslu jajaran pengawas akan merahasiakan. Dirahasiakan. Mboten sak khawatir. Identitasnya ya Pak Heru. Identitasnya. Jenenge ngoten, Ndoro. Nggih. Jadi panjenengan mbok sak khawatir. Ono pelanggar bahasanya sekarang itu berani melapor itu hebat. Karena untuk apa toh? Ya sebetulnya untuk apa? Bagaimana pelaksanaan pilkada itu biar benar-benar bersih, jujur, langsung, umum dan kerahasiaan terjaga dan bermartabat ingkang saya menika. Iya, latif wis. Sakniki kula tak nderek pirsa kalian Pak Mul. Nggih, Nek tadi kan Gus Eko itu menerangkan nek ana pelanggaran lapor. Lah sakniki warga kula niku kan ora ngerti. Kadang kala iki jane pelanggaran apa ora kan tidak tahu. Nah itu dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu apakah ada sosialisasi untuk warga masyarakat kaitannya dengan tadi yang diterangkan Gus Eko tadi, jujur adil tadi. Dan nanti kalau tidak ada sosialisasi, warga taunya ini adalah perbuatan yang tidak melawan hukum, ternyata melawan hukum. Niku monggo Pak Mul, pripun iki? Nggih. Dados untuk kegiatan itu sebetulnya Bawaslu merencanakan banyak kegiatan sosialisasi. Tapi ya gandeng ini era Covid, Corona, nah ini diganti sosialisasinya dengan jejaring webinar lewat Zoom meeting. Jadi setiap minggu itu kita sering mengadakan sosialisasi. Wis ora de. Zoom. Sing penting duwe Yum. HP pinter. Mbak Android ngoten iki. Iso nek ra duwe tuku. Nanti terus diinstal program Zoom. Jadi kita memberi nek mboten tinggal cari YouTube. Wah, diketik Bawaslu Sukoharjo. YouTube, Mastub. Wah, Ngoten niku. Yudepi. Oh, mboten. Yudepi mau kuwi. Bakule, Dek. Bakul hit. Nah, dan gorengan gitu.
Nah, YouTube kuwi mau bisa diklik tulis Bawaslu Sukoharjo, nanti muncul beragam informasi di situ. Bisa ditonton karo turu, karo leyeh-leyeh, bebas di situ menjelaskan sengketa, penanganan penindakan itu ada semua di situ, diceritakan, digambarkan oleh Bawaslu. Contoh-contohnya begitu. Tapi untuk semua kegiatan, kalau masyarakat tahu tidak tahu itu pelanggaran atau tidak, Bawaslu juga tetap bisa menerima. Aku kurang ngerti, warga nggak ngerti ini jenis pelanggaran apa, yang penting melaporkan. Tidak apa-apa lapor ke Bawaslu. Itu namanya kita anggap sebagai informasi awal. Nah, informasi awal itu tetap kita terima, kan gitu. Tapi ada dua kemungkinan. Informasi awal bisa ditindaklanjuti dan juga bisa tidak. Jadi ini masalah persepsi. Oh ini dianggap pelanggaran, tapi ketika dicek di aturan, di regulasi ternyata bukan pelanggaran. Atau mungkin berpendapat, oh ini pidana, tetapi setelah dicek ternyata itu administrasi. Nah, kadang semacam itu. Nanti begitu datang kita jelaskan kok, oh nanti kita diskusi. Teko neng kantor Bawaslu, konsultasi ya boleh. Sebetulnya saya kok melihat ada kejadian begini, ini pelanggaran apa mboten? Konsultasi dulu juga boleh. Kalau konsultasi berarti saya akan menghadapnya besok dengan saya melengkapi alat bukti tadi, misalnya. Contohnya itu masyarakat biasa kan juga boleh dorong ke sana. Ada ketentuannya, tetap harus orang yang punya hak pilih warga negara. Nah, cah cilik ya ora ditompo. Adine bejo mau berarti ra oleh. Durung oleh. Lagi umur 15 tahun. Doro mul menawi kados kula kita masyarakat biasa, masyarakat kecil itu kalau dalam pemilu bisa jadi apa, Doro? Apa ya melu misalnya ngawasi apa mantau gitu, gimana, Doro? Ya, yang utama itu jadi pemilih, menggunakan hak suara itu tugas utama. Nah, yang kedua bisa menjadi penyelenggara. Penyelenggara itu bisa, kalau yang ke depan itu ada KPPS, ada 7 orang. Kemudian ada pengawas TPS, nanti daftarnya ke Pak Heru, Panwascam. Tentasion ya. Atau nanti ada organisasi pemantau. Organisasi pemantau biasanya mencari peserta anggota yang bisa menjadi pemantau pemilu. Nah, jadi dengan mendaftar menjadi anggota pemantau lewat organisasi tertentu yang terregister atau diakreditasi oleh KPU. Tapi ada bedanya, kalau KPPS kuwi mlebu TPS, pengawas TPS mlebu TPS, pemantau pemilu itu neng jogo TPS. Nah, perbedaannya, karena namanya memantau itu dari luar. Ini pemantau yang punya hak pilih nyoblos niku nyoblos sing kok metu meneh kan. Carane ngono kuwi. Jadi itu pilihan mau jadi apa. Mudeng Doro, mudeng sithik-sithik. Yakin apa ora? Nggih yakin lah. Tebyo. Macane Devi. Jangan sendoro lurah kok waduh. Tar ya, Riz. Edit. Nggih, ampun kleru. Nuwun Pak Lurah. Monggo Kang Yudi. Kalian Kang Sudo. Nggih, nuwun. Monggo Kang. Nggih. Dek, pulang masih dek. Nggih. Selek, ngatek selek. Nggih, Pak Lurah. Oke, monggo. Jejer Pak Lurah iki. Ngene, Bun. Nun sewu, Pak. Monggo. Kali-kali jejer Pak Lurah ya apik to. Iya, alhamdulillah. Ketularan. Nggih. Wilujeng tindakipun Kang. Alhamdulillah. Monggo seketak ya Kang. Seko ngendi? Lek Yudi karo Subur iki. Lah aku, Pak. Yo Pokoke jawab sih anu. Terus sing cerak Kang Lurah ya ta? Nun sewu Pak Lurah. Niku sakjane niku ajeng mriki niku ajeng. Tapi kok saking Jawi kok ketoke enten piyayi-piyayi Pejabat seko Bawaslu. Lah kok Panwascam gakak. Kalau mau kan Jawi mireng-mireng lah kok ketoke arep pilkada. Niku terus kula ngajak Kang Yudi pengen melu nuntut ilmu ngoten. Lah iki malah beneran. Kowe rasa takon karo Pak Lurah. Takono karo sing kawogan. Asal nggih Pak Lurah. Oleh. Takon. Monggo. Jangan ngapunten. Kono langsung ngono, coba ke aku. Saya mau tanya. Nggih.
seandainya kula niku jadi pemantau gitu. Terus apa yang saya lakukan? Terus niku apakah kula niki nggih saged mensosialisasikan ten masyarakat menika mengenai pilkada menika nggih. Wonten. Nggih, matur nuwun Pak Kades nggih. Nggih, monggo Pak Mun. Kang Yudi nika. Oh, Kang Yudi. Bakul hik. Bakul hik. Bakul hik kajengan niku. Bojone Dedi. Nggih, lah nggih. Alhamdulillah matur nuwun lho. Anu gorengane eco nih. Nggih. Dados ngaten. Syarat menjadi pemantau pemilu nggih. Nggih. Berarti kan jenengan nanti harus mendaftar ke organisasi pemantau pemilu. Nah, misalnya kalau ada pemantau pemilu JPPR misalnya, atau pemantau pemilu IMM, atau pemantau pemilu ormas yang lainnya yang berbadan hukum. Nah, itu kan mereka mencari anggota yang direkrut menjadi pemantau. Syaratnya apa? Syaratnya tentunya orang yang berKTP Sukoharjo dalam wilayah pemantauan Sukoharjo, karena ini pilkada di Sukoharjo. Harus itu. Harus. Nek pengen yang Klaten ya daftare Klaten dewe-dewe. Oh, Sesuai Harus KTP. sesuai KTP ngoten. wilayah pemantauan kalau Ya. pemantau pemilu. Yang kedua berusia minimal 17 tahun. Pasti itu. Yang ketiga masih memiliki hak pilih, ora diatur hukum nggak boleh punya hak pilih, misalnya tentukan oleh undang-undang, dilarang misalnya. Nah, berikutnya tidak boleh dalam 5 tahun itu terlibat dalam kegiatan partai politik atau misalnya jadi pengurus partai politik. Ora ono lah iya bekele macul. Oh iya, Pak Lurah. Nah, iki wong lugu lek. Nek wingi pemilu Pilpres kemarin dadi relawan terus nganggo klambi 01 apa 02 lah itu ora iso. Ora, iki ora aman. Aman. Lu macul iki. Kaos opo kae kan? Tak kaos bal-balan. Bal-balan tutup beda berarti ya. Nomere ono ning. Bal-balan piye kostum bola kuwi ya ta. Nyuwun pangapunten Pak. Ya. Kawula kan nggih bekene ming macul ngene. Nggih, Pak Kades. Pokoke Pak Lurah. Mboten apa-apa. Mboten mangertos pati mangertos kok. Lanjut ini kok masalah pemantau ngoten niku. Ya. Nah, terus niki kula nggih pengen derek ajeng tanglet niku. Monggo. Misal tekan opo Aku ngomong mantu ngono lho. Oh iya. Nek aku kan ngerti ku mantu ning sawahe kan tak pantau. Oh ya pantau. Ini kan masalah pemilu. Mantau ya tadi kuwi Masuk. Lah ya. Kuwi mantuk nih. Boleh. Lah, masalah pemantau pemilu menika wau napa hanya dari Indonesia saja atau ada petugas asing yang tentunya tadi sudah disampaikan harus independen. Independennya apa? Belum ya pintar menang nek. Saya kira mau macul tok lho dikira. Aku iki macul ning sosok karo ngene. Apa mau mitung mau lho. Aku ya karo bojoku. YouTube. Wah, iki sok-sok ditakoni bojoku kok. Menurut peraturan undang-undang tentang pilkada ada dua jenis pemantau, pemantau lokal dan pemantau asing. Perbedaannya ada syarat-syarat yang berbeda antara pemantau asing dan pemantau lokal. Cuman memang masyarakat boleh juga mendaftar menjadi pemantau di pemantau asing, yang jelas harus ada syarat-syaratnya kan gitu. Nah, pendaftaran ini kan kalau pemantau asing ada syarat-syarat yang lebih rumit daripada yang pemantau lokal. Harus ada visa, harus punya pengalaman kepemantauan di luar negeri, misalnya begitu. Agak berbeda. Ya ora gampang. Ora gampang. Kiwas aku arep daftar. Ora apa-apa lek sesuk nyoba. Iya to. Yo dijak. Iya, wong telu karo Pak DTP ya. Yes. Ya, oke ya, Pak D. Mantul titik. Sik Kang, aku arep tekon karo Bu Teko. Ya ini jan aku semangat. Tekon apa meneh? Iki babakan pemantau mau lho Kang. Sing sopan iki pejabat Bawaslu lho Kang. Oh, biasa mawon iki. Enggak ya. Ngeten Gus, babakan pemantau menika Nggih. misale kula ajeng daftar. Dados pemantau niku ten pundi Gus? Napa ten
kecamatan daftarnya kalih Pak Heru napa Lewat calo. lewat calo Debyo kuwi kok calo to Deb kuwi jan Ngeten, Mas sinten Mas Mane? subur Mas Subur. Ngeten Mas Subur nggih. Kang Subur. Kang Subur, ngeten Kang Subur. Kalau ingin menjadi pemantau, mestinya harus tergabung dulu dalam organisasi pemantau pemilu. Ada yang diaturke Mas Muladi tadi. Ada JPPR, nanti ada, kemudian ada IMM, wonten Bu nggih enten bayaranipun ada PMII juga ada. Ada. oh nggih Nah, itu semuanya kalau penjelasan yang penting wis mlebune organisasi itu dulu, organisasi pemantau namanya. Nah, kemudian nanti organisasi pemantau itu harus mendaftarkan ke KPU. Orang ujuk-ujuk aku tak melu mantau. Ya, tidak. Biar terorganisasi dengan jelas, panjenengan bergabung dulu dengan organisasi pemantau itu tadi. Setelah itu organisasi pemantau itu kemudian ke KPU untuk mendaftarkan. Nanti ada yang namanya itu akreditasi ya. Jadi dicek sih. Oh, organisasi pemantau ini harus ada satu. Salah satunya adalah pendanaannya mandiri. Jadi isinya pemantau ini bukan berarti mboten saking dana saking pemerintah. Wah. Tentu saya ngeten, dana itu bukan dari dana dari calon peserta pemilu, tidak boleh, harus mandiri menika. Nggih. Nah, kemudian mereka organisasi pemantau ini ada AAD, ART dan dasar hukum yang jelas. Jadi orang mau asal aku tak daftar pemantau, tidak bisa seperti itu. Ujuk-ujuk tidak bisa. Gabung sik ning organisasi pemantau pemilu tadi, kemudian organisasi pemantau pemilu daftar ke KPU. Kalau dalam pilpres pilek-pilpres kemarin itu ke Bawaslu. Nggih, gandeng ini di pilkada, pilbub, nek Sukoharjo kan ada hajat besar namanya pilihan bupati dan wakil bupati ini, dia daftarnya ke KPU tingkat kabupaten menika. Ngaten. Pun paham Pak Subur? Nggih, alhamdulillah. Solali. Penjelasane jan. Dicoba dicoba ya Lek. Pak Debyo dijak. Nah, Ya kate lali ya to Lek. Nah, kok dijak sing terus-terus dorong lurah. Yo ya nek rampung kali-kali ditinggal meneh Doro Lurah iki ben caples iki. Kok tambahi Mas Subur, terus ngeten. Nanti tugasnya piye to? Ya tugasnya ya nanti memantau. Lah kok nek SNO anak pelanggaran pemane. Ora langsung bertindak. Nah, karena pemantau itu tugasnya ya memantau. Kemudian nanti kalau ada pelanggaran, pemantau itu harus melaporkan hasil pelanggarannya itu kepada pengawas pemilu. Di sini Bawaslu, Panwascam, seperti itu. Orang ujuk-ujuk nyemplung langsung nangani nggak boleh. Kula tendaran nggih enten sik napa tekon-tekoni bedanipun pemantau kalih pengawas niku napa? Lah, aku mau yo takoni aku ora mudeng kok. Ini Kang Heru iki, Pak. Kang Heru, Mas Heru iki. Mas Heru. Menika kan menawi kalau pemantau tadi sudah dijelaskan Gus Eko. Nggih. Nggih. Kalau pengawas itu mengawasi, mengawasi tahapan pemilu atau pemilihan, mulai dari persiapan sampai penyelenggaraan. Sampai penyelenggaraan. Nah, penyelenggaraan itu apa? Nah, penyelenggaraan itu ya boleh. Kalau saat ini kan tadi dari awal kan sudah disampaikan coklit itu apa toh? Nggih. Itu masuk tahapan. Itu juga harus diawasi. Kenapa harus diawasi? Karena untuk memastikan pemilih yang punya hak pilih itu juga masuk di daftar pemilih, itu salah satu tahapan. Karena ini penyelenggaraan yang lain di akhir itu nanti ada penyelenggaraan pada saat pengumuman dan penghitungan suara. Berarti sing coklit ditempeli. Sing klambi ireng-ireng mubeng kae lho. Kanggo Sing ngene. Kamu dicoklit dulu. ketoke ndek iki diparani Mbak David kae ya? iya Mbak David karo Mbak Ika. Mbak Ika. Heeh, wong loro. Nah terus aku ditekoki kakane. Kakakmu ndi? Bur ngono. Lho sukake kakane. Lah tak pikir arek itu bantuan Pak. Udah. Jebule bantuan. Cepet-cepet. Wah, kian. Lah aku yo
piye meneh. Gitu lah, podo ya nek terus dikeki kakak, tak kei kakak jek njaluk KTP. Terus tak kei KTP-ku, jebule dicocokke. Oh, ya. Aku ya wis ra mudeng wis karepmu, Mbak. Aku ya ngono. Sik. Omahmu ya ditempelki, Bur. Oh, lah terus bar kuwi aku dikeki stiker lagi. Nggo apa, Mbak? Iki bukti, Pak. Iki nek wis kowe iki wis dicokli. Lah terus iki piye tak lebokke nggon kakak melu kakak iki? Ora iki ditempelke ning nggon ngarep pintu wah lha eman-eman. Pintuku anu kok apik jati aku ngono. Ya butuh tempel nang anu, ya penting ora ning raimu, Mbak. Ning nggon iki yo. Kamu dikan lho. Acak jenenge. Sampun Pak Lurah. Pak Lurah padha karo Nenek Subun yo digan. Yo Debi yo. Yo Debi mlebu Rumah sakit kaya rada ngacak karo aku kok apa? Lho David kuwi. Ora apa-apa sekali-kali kok. Oh ya. Lho Gus, Pak Mul. Bukti bahwa desa kerajaan itu sudah tercoklit semuanya. Alhamdulillah. Ini buktinya ini. Kalau tambahin ya saking Mas Heru tadi bahwa sebetulnya itu kan pemantau dengan pengawas itu berbeda. Nah, terus kalau pemantau itu ya memantau, memang tapi memang melakukan tugas dalam pengawasan juga. Bedanya nanti pemantau itu harus terdaftar bahasanya gitu ya, terdaftar di KPU dulu, baru bisa melakukan aktivitas pemantauan. Ya segala tahapan, tapi setelah nanti terdaftar di KPU itu dicek, nanti kan dicek, oh ini sudah memenuhi peraturannya, aturannya syarat-syaratnya wis komplit. Setelah nanti diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pemantauan, baru bisa melakukan kegiatan pemantauan. Melakukan sama seperti pengawas, cuma tidak bisa melakukan penanganan pelanggaran. Apa yang dilakukan saat memantau kok ada pelanggaran, itu nanti disampaikan kepada pengawas pemilu, Bawaslu, Panwascam gitu. Nah kemudian tapi tetap ya nanti setiap bulan atau secara periodik tetap akan laporan juga kepada KPU. Karena yang bahasanya mengesahkan atau yang membolehkan melakukan kegiatan pemantauan itu adalah KPU. Lah engko nek sampai nuwun sewu nggih, konangan pemantau ini kok ternyata itu ternyata konangan menjadi anggota partai atau tidak netral, itu bisa nanti dicabut izinnya. Nah, kalau pemantauan terus nanti pada saat coblosan, kalau pengawas itu boleh masuk di dalam itu kotak ya, area pencoblosan. Kalau pemantau nggak boleh di luar. Ngoten. Harus di luar. Iya. Jadi pemantau seperti itu. Nah, pengawas bagaimana? Kalau pengawas kan setelah dilantik itu bisa melakukan tugas pengawasan, mulai pencegahan boleh, kemudian habis itu penanganan pelanggaran, mulai dari Panwascam boleh melakukan penanganan pelanggaran sampai nanti ada namanya penerusan diteruske neng kabupaten dan nanti ke instansi yang atau lembaga sing kira-kirane yang melanggar itu melanggar apa gitu nggih. Oh, ASN, terus nanti akan dilanjutkan ya dibablaske nek bahasane kita itu dibablaske ke ASN. Nah, bedanya udah jelas. Hanya pemantau tidak bisa melakukan penanganan pelanggaran, hanya bisa menyampaikan nanti kepada jajaran Bawaslu menika termasuk Panwascam. Seperti itu. Kewenangannya pemantau cuma kewenangannya seperti itu. Nulis ngoten ya, Bos. Menyampaikan nek pelanggaran kudu komplit juga. Oh, ini pelanggarannya apa? Nggih. Pelanggarannya itu berkampanye ndelalah tidak sesuai jadwal. Nanti pemantau itu ada laporannya. Jadi laporan nanti disampaikan kepada pengawas. Biar nanti bisa ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu. Ya ora oleh nindak ya, Gus ya. Tidak boleh. Tapi ikut menindak ora oleh ya, Gus ya. Boten parang Pak. Hanya bisa menyampaikan nanti kepada pengawas pemilu jajaran Bawaslu menika. Jadi preventif boleh enggak? Boleh preventif. Jagani pemene melu ngelekke. Sik. Preventif kudu kan. Kayak ora tunggale sing aktif. Iki jelas nopo. Preventif itu pencegahan. Pencegahan itu mencegah ojo sampai terjadi pelanggaran. Karena itu Bawaslu juga sama itu. Melakukan langkah preventif, langkah pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran. Upama arep enek kampanye, ojo ujug-ujug kampanye. Kampanye ono aturane. Oh, kudu duwe STTP. STTP itu surat tanda terima pemberitahuan. KTP itu mau ya, beda. Beda le. Ngoten. Pencegahan dilakukan, gitu habis itu
Habis mencegah kok tetap dilakukan pelanggaran. Nah, kita karena mengawasi, terus pemantau itu memantau, ya dicatat pemantau. Oh, ada pelanggaran. Hasil pantauan dicatat, disampaikan kepada Bawaslu. Berarti termasuk misalnya Pak Lurah itu dukung salah satu partai ngono bisa kecatet no, Gus? Oh, iso. Oh, lho. Nah, nek Pak Lurah Oh iya, bener. kudu netral. Iya, iya. Lurah, kepala desa gitu nggih, sing ASN yo kudu netral. Oh, nggih. Bahkan pengawasan ini nek sesuai dengan Perbawaslu 6 itu harus pengawasan dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah. Kudu hati-hati. Mengaten. Jadi ya Pak, masyarakat itu bisa jadi penyelenggara, bisa jadi pengawas, dan juga bisa jadi pemantau nih. Ya, terus. Jadi pemantau itu ibarat seperti pengamat. Jadi tugasnya adalah mengamati kemudian mencatat. Jadi kegiatan dalam tahapan. Apakah tahapan kampanye, dia datang hadir mencatat, memantau tahapan tersebut. Kegiatan penertiban APK dia mencatat saja. Sampai kemudian di TPS dia juga mencatat ya. Apa yang terjadi ya. Catatan-catatan itu akan memberikan informasi kepada para pihak penyelenggara pemilu terkait potensi-potensi pelanggaran yang dijelaskan Mas Eko tadi. Nah, tetapi pada saat tugas pemantauan itu dilarang memakai baju yang terasosiasi dengan partai politik. Nah, pakai baju merah misalnya, atau baju biru atau kuning yang spesifik mendekati warna-warna partai politik, atau memakai baju-baju yang dipakai menjadi identitas paslon tertentu misalnya. Kan misalnya ada paslon yang memberi gambaran tertentu ya. Atau bahkan kalau dilarang pakai baju relawan paslon nomor 1 atau paslon nomor 2 itu dilarang pemantau itu. Jadi tidak boleh yang itu. Aturannya banyak ya. Ya, tidak boleh pula kemudian pemantau menyebarkan hoak, malah tidak boleh. Kemudian dia tidak boleh juga masuk ke TPS. Di TPS dalam proses itu dia hanya boleh di luar dari ruangan TPS tersebut. Jadi tugasnya itu hanya melakukan tugas, dan dia juga dilarang melakukan kegiatan di luar tugas pemantauan. Jadi undang-undang mengatakan di luar tugas pemantauan yang ditetapkan, dia tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan lain yang kemudian diada-adakan oleh pemantau tersebut, tidak boleh. Kemudian dia juga tidak boleh memantau tanpa menggunakan identitas. Jadi seorang pemantau itu harus membawa identitas FDR. Itu ada fotonya, ada stempelnya, dan mendapatkan akreditasi dari KPU. Jadi kalau dia memantau tanpa menggunakan identitas itu tidak boleh. Jadi harus memakai. Sama nanti pengawas TPS juga memakai identitas. Karena apa? Untuk membedakan tadi. Oh, ini pemantau, oh ini pengawas TPS. Jangan sampai kebalik kan kira-kira gitu. Kalau sudah menggunakan identitas juga bukan menggunakan identitas, sehingga kemudian masyarakat bisa mengetahui secara pasti tugasnya memang melakukan fungsi pemantauan, bukan fungsi pengawasan. Apalagi jadi tim sukses kan tidak boleh, karena memang pemantau itu harus netral. Kalau kemudian terbukti tidak netral, maka bisa jadi individu pemantau tersebut dibatalkan menjadi pemantau, bahkan mungkin akreditasi dari organisme pemantau itu bisa dicabut kalau terbukti beberapa pemantau melakukan kegiatan politik yang menguntungkan salah satu paslon tertentu, atau bahkan melakukan perbuatan di luar tugas pemantauan. Kira-kira begitu. Jadi memang pemantau pemilu itu perlu mendapatkan dukungan masyarakat dari penjina-penjina semua itu dapat mendaftarkan diri di organisasi pemantau. Tetapi harus netral, harus independen. Nah, itu pentingnya agar pemilu dengan adanya KPU, ada pengawas pemilu ditambah dengan pemantau dan media, semoga pemilu itu bisa menjadi lebih adil dan bermartabat. Sukses pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Ngaten Pak Kades. Amin. Ampun, alhamdulillah. Dumateng Bapak dari Bawaslu, Pak Panwascam, warga kula niki matur suwun sanget sama Pak Sedoyo. Perbincangan kita ini membawa manfaat. Insya Allah nanti akan kita sampaikan ke warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi di dalam pemilu kada Kabupaten Sukoharjo ini, baik menjadi penyelenggara pemilu
maupun sebagai pengawas pemilu, baik sebagai KPU, PPK, KPPS maupun sebagai pemantau atau sebagai pengawas pemilu desa, pengawas TPS. Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Untuk selanjutnya dumateng Bapak Sedoyo tadi panjenengan sampun muter-muter ten desa kerajaan. Sakniki kula dereke. Ya Dep ya. Nggih, mirsani. Pak becake Aku wae cara aku. Ayo Nonton kres apa blangkon iki? enten blangkone. napa-napa enten. Mangke kula nderek titip. Nggih, kanca kula. Oh. Kan nggih? Ini konten dulu Naga Sosro mboten. Wah, ora ono ketemu. Naga Sosro sapunten, monggo. Kula derek niki Pak Lurah. Ayo. Ayo, Bur. Ayo. Monggo. Monggo. Nggih. Monggo Mas Bu. Pak Sak. Anakku. Monggo beli. Monggo niki blangkon. Pengrajine sinten? Pengrajine Pak Harjanto. Iki lho Pak RW. Iki Pak Harjanto iki. Wis. Iki pengawas desa kerajaan. Iki saking Kodim Suparjo. Pesanan sedoyo. Seluruh dan ramil. Nah, Pesanan dari dan ramil Kabupaten Sidoarjo. Pendidikan itu bisa produksi 4 belangkon satu hari. 4 belangkon satu hari ya. Alamatipun Alamatipun Bapak Harjanto atau Pak Blangkon. Pak Belakon. Kauman RT 3 RW Sekawan. Desa Kerajaan. Pak RT. Yes. itu Pak RW.